Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Menurut tradisi gereja, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita mulai populer sejak abad ke-12 dan kemudian berkembang hingga ditetapkan peringatannya setiap tanggal 15 September oleh Paus Pius ke-10. Gelar Bunda berduka cita yang dikenakan kepada Perawan Maria bukan saja terbatas dalam peristiwa-peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus. Manakala Perawan Maria menerima setiap peristiwa duka cita dengan berani, penuh kepercayaan dan penuh kasih, seperti yang digemakan dalam fiat-Nya, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Perawan Maria juga diliputi 7 duka cita seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Simeon, yaitu yang pertama, nubuat Simeon. Kedua, pengungsian keluarga kudus ke Mesir. 3, kanak-kanak Yesus hilang dan ditemukan di bait Allah. Keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Gunung Kalvari. Kelima, Bunda Maria berdiri di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Keenam, Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan dari salib. Ketujuh, dan kemudian Yesus dimakamkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama surat kepada orang Ibrani dilukiskan gambaran ketaatan Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung. Ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus Tuhan kita telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan
kepada Bapa. Yesus Kristus ialah imam besar yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga telah dicobai, hanya ia sama sekali tidak berbuat dosa seperti kita manusia yang fana ini. Oleh karena kasih karunia Allah, kita pun murid-murid Kristus diberi kesempatan untuk menerima dan menemukan rahmat ketaatan agar dapat dan mendapatkan pertolongan bagi keselamatan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan nubuat Simeon sebagai salah satu dari 7 duka cita. Nubuat Simeon melukiskan betapa sungguh pedihnya hati Bunda Maria pada saat-saat terakhir pewartaan Yesus. Nantinya Maria akan menerima kenyataan bahwa putranya ditolak oleh orang-orang sekampungnya, dipergunjingkan oleh para pemimpin agama, bahkan disesah, dicerca, dimaki, hingga Bunda Maria menyaksikan putranya disalib dan wafat tergantung di kayu yang hina. Namun iman, harapan, dan kasih Bunda Maria kepada Allah Bapa menuntun Maria tetap tabah dan sabar dalam suasana duka cita itu, dengan tetap mengandalkan sikap taat dan tunduk pada kehendak Allah. Dan pada akhirnya Bunda Maria menerima ganjaran kemuliaan kebangkitan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bertanya diri, apakah dalam menghadapi saat-saat yang mungkin membuat kita menderita, kita tetap tabah dan sabar seperti Bunda Maria? Atau kita berontak, kita mempersalahkan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, mari kita menyerahkan segala duka cita hidup kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan tetap tabah dan sabar dalam menghadapi semuanya itu. Selamat bermenung. Ya Bapa, dalam pengalaman pahit atau suka dan duka yang kami alami, kami mohon tambahkanlah bagi kami iman, harapan dan kasih, agar kiranya kami dimampukan tetap setia beriman dan menerima kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga melaluinya kami pun mendapat keselamatan dari-Mu, bukan karena kesanggupan dan kegagahan diri kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.